Untuk pertama kalinya, kami akan menjelaskan tentang tata cara instalasi Windows 10 dengan menggunakan flash disk. Tanpa mengulur waktu, kami akan memulai instalasi Windows 10-nya. Pertama-tama, masukkan media installer Windows 10 yang kita gunakan. Di sini kita menggunakan flash disk. Setelah itu, nyalakan laptop untuk masuk ke first booting. Caranya, ketika laptop baru menyala, silakan tekan tombol F1 atau Del. Kemudian setelah masuk di pilihan booting, kita ke tab boot untuk memilih boot option priority. Kemudian pilih boot option 1 untuk memilih media instalasi Windows. Di sini flash disk yang kami gunakan adalah flash disk Toshiba Memory 1.0. Setelah boot optionnya diganti, kita langsung saja menyimpannya agar pada saat booting yang dibaca pertama kali adalah flash disknya. Maka yang pertama kali muncul adalah pilihan bahasa, waktu, dan keyboard yang kita gunakan. Di sini kami menggunakan yang standar saja. Language-nya English, time and currency format English, dan inputannya kami gunakan inputan US. Kemudian jika sudah, kita klik next. Langsung saja kita install now. Kemudian di sini terjadi proses setup. Tunggu saja hingga proses berlanjut dan akhirnya akan muncul permintaan untuk memasukkan produk key untuk mengaktifkan aktivasi Windows-nya. Karena kita belum memilikinya, langsung saja kita klik skip karena kita belum memiliki produk key-nya. Kemudian akan muncul lisensi atau persetujuan. Checklist agar dapat melanjutkan proses instalasi. Kemudian kita langsung saja klik next. Karena kita ingin install ulang, kita pilih custom. Kalau upgrade itu untuk menaikkan grade komputer kita dari Windows sebelumnya. Dan langsung saja kita mulai custom install Windows only. Di sini terdapat 3 partisi. Biasanya partisi yang kita gunakan itu lebih kecil daripada partisi yang digunakan untuk data. Jadi kita gunakan partisi 2 untuk instalasi. Sebelum kita memulai instalasinya, kita harus memformatnya dahulu.
di sini kami mendapatkan problem bahwa Windows tidak bisa melakukan instalasi di drive 0. Karena pada hardware laptop saat ini harddisknya berformat GPT. Maka kita harus merubah format dari GPT ke MBR. Alasannya mengapa kita harus mengubah format dari GPT ke MBR? Alasannya adalah karena jika harddisk berformat MBR akan mudah membagi partisi sesuai dengan keinginan kita, tetapi tidak untuk harddisk yang berformat GPT. Kita harus mengubah atau menghapus partisi yang ada atau memformat ulang agar kita bisa membagi partisi harddisknya kembali. Dan kesimpulannya adalah jika kita menggunakan harddisk yang berformat GPT, maka pada saat sistem error dan kita harus dituntut untuk install ulang, maka kita akan kehilangan seluruh data di dalam harddisk kita. Nah, cara untuk mengatasi permasalahan seperti ini adalah langkah pertama kita harus masuk ke command prompt dengan cara tekan shift dan F10 secara bersamaan. Jika sudah tampil command prompt, maka ketikkanlah diskpart. Jika sudah masuk ke direktur diskpart, maka kita harus melihat jumlah partisi yang ada pada laptop. Maka kita ketikkan disk. Dan yang ada pada saat ini adalah dua partisi, yaitu pertama disk 0 yang berjumlah 465 GB. Yang kedua disk 1 yang berjumlah 7400 MB. Maka pada saat ini kita akan menformat disk 0 karena pada saat ini disk 0 berformat GPT dan kita harus mengubahnya ke MBR. Maka kita yang pertama kali adalah harus memilihnya dahulu dengan mengetikkan select disk 0. Di situ ada pemberitahuan bahwa saat ini kita sudah berada dalam disk 0. Dan selanjutnya kita harus membersihkannya. Jika sudah bersih, kita harus mengkonvertnya dari GPT ke MBR. Caranya adalah ketikkan saja convert MBR. Nah, di situ ada pemberitahuan this part successfully converted the select disk. Dan saat ini harddisk kita telah berformat MBR. Nah, sekarang harddisk kita telah berformat MBR. Langsung saja kita mulai instalasinya di pembagian partisi. Di partisi ini kita bagi menjadi dua. Nah, kita sekarang telah membagi menjadi dua partisi. Drive 02 untuk sistem dan yang satu lagi ini kita jadikan untuk penyimpanan data user.
Nah, langsung saja kita mulai instalasinya. Selanjutnya adalah serangkaian proses pengalokasian file-file Windows dari media installer ke hard disk. Silakan tunggu sampai prosesnya selesai. Dan maka akan muncullah restart secara otomatis. Kemudian masukkan serial number jika diminta. Jika belum punya, klik saja do this later. Kemudian kita diminta untuk koneksi dengan WiFi yang terdekat. Skip this step. Kemudian klik use express setting. Dan sekarang adalah proses di mana sistem menyesuaikan dengan komputer atau laptop. Nah, kita diminta untuk masukkan username PC kita. Masih nah, namaku. Masukkan Didit. merek laptopnya saja. Asus. Dah, selanjutnya klik next. Ini adalah proses di mana setting awal Windows 10 kita.
Oke, dan kita sudah masuk ke tampilan awal Windows 10. Demikianlah tutorial kami. Jika ada silap kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Kami dari kelompok 1 untuk penginstalasi Windows 10. Sampai ketemu di tutorial berikutnya.